Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa habibillah Muhammad ibn Abdullah. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa alihi. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddada ala tariqil haqqi khutana wa khuttakum. Nas'alullahal karim Rabbal arsyil azim an yajma'ana wa iyyakum fi dari karamatihi ikhwanan ala sururin mutaqabilin wa ayyahfadana wa iyyakum minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Hadirin jamaah Masjid Al-Barakah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan hari ini di malam Sabtu, kajian rutin kita di masjid yang berkah ini mudah-mudahan melimpah keberkahan bagi para wakifnya, menjadi jariah buat para wakifin wakifatnya. Dan alhamdulillah setelah kita melaksanakan satu tarbiyah langsung dari Allah di bulan Ramadan selama 1 bulan lamanya, maka kita sekarang sudah berada di bulan Syawal. Dan mudah-mudahan sebagaimana nama bulan Syawal yang bermakna bertambah dan meninggi atau terangkat, yang artinya adalah di bulan ini seharusnya kebiasaan baik kita di bulan Ramadan itu terus meningkat, terus bertambah. Maka mudah-mudahan ini menjadi awal lagi kita untuk membiasakan ya kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, agar jangan sampai kita itu termasuk, kata para ulama, minar ramadhaniyin. Ya, ada orang-orang yang disebut ramadhaniyun. Ramadhaniyun dari kata Ramadan. Ramadhaniyun artinya orang-orang yang hanya salat di bulan Ramadan, saum di bulan Ramadan, baca Quran hanya di bulan Ramadan, sedekah pun hanya di bulan Ramadan, ke masjid pun hanya di bulan Ramadan, i'tikaf pun hanya di bulan Ramadan. Nah, adapun di luar Ramadan sudah tidak lagi mau baca Quran, malas lagi untuk ke masjid, malas lagi sholat berjamaah, tidak mau lagi bersedekah, maka ini namanya Ramadhaniyun. Ya, Ramadan dari kata Ramadan, Ramadhaniyun. Maka kata para ulama, kunu rabbaniyin. Ya, kunu, jadilah kalian rabbani. Rabbaniyin, ay rabbaniyun, artinya alladzi ya'budullaha ta'ala, yang beribadah kepada Allah fi jami'il awqat, pada seluruh waktu, tidak melihat Ramadan atau luar Ramadan. Wala takunu ramadhaniyin, dan jangan menjadi Ramadhani. Jadi semangatnya semangat hanya di bulan Ramadan. Tapi memang pasti beda. Ibadah di bulan Ramadan tentu bawaannya lebih semangat daripada di luar Ramadan. Buktinya apa? Mana yang lebih berat? Saum 6 hari bulan Syawal atau saum Ramadan? 6 hari sampai sekarang belum, bisa jadi masih yang belum beres, atau baru mulai, atau baru setengahnya. Padahal cuman 6 hari. Asa hese, seueur alasan. Ada ieu aya tamu. Wah, ieu mah dalam rangka memuliakan tamu. Batal deui. Ya. Ya, besokna saum, niat saum deui, tiba-tiba ada ajak teman, ya, teman minta ditemenin mau curhat, diajak di rumah makan, disuguhan, dalam rangka memuliakan teman, batal deh. Jadi Masya Allah terus batal. Ujiannya banyak. Nah, maka memang itu Ramadan itu semoga Allah sampaikan lagi kita ke bulan Ramadan yang akan datang. Jadi Ramadan bagi seorang beriman seharusnya memang sulit untuk dilupakan. Ya, dia akan terus teringat keindahannya. Ya, bahkan para sahabat teringat keindahan, kemuliaan, keutamaan Ramadan itu sampai 6 bulan berikutnya. Ya, bahkan setelahnya pun terus mengingat tentang Ramadan.
6 bulan setelah Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, kata para ulama dalam kitab Lataiful Ma'arif dikatakan kanu yad'unana sittata ashhurin ba'da Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah agar Ramadan yang mereka sudah isi dengan ibadah itu diterima amal ibadahnya oleh Allah. Jadi doa-doa mereka masih seputar tentang amalan di bulan Ramadan. Ini para sahabat. Jadi setelah Ramadan itu yang ada mereka tambah semangat. Setelah Ramadan mereka masih terngiang tentang amalan-amalan di bulan Ramadan dan khawatir kalau ibadah itu tidak diterima sehingga terus meminta kepada Allah, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, terimalah ibadah kami di bulan Ramadan. Jadi suasana Ramadan itu terus ada di dalam hati mereka. Nah, inilah para sahabat, ya, orang-orang hebat, orang-orang mulia di masa lalu. Nah, kita pun mengikuti jalannya mereka. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kajian kita sebenarnya adalah kajian tafsir, ya, tadabbur Al-Quran, dan terakhir kalau tidak salah kemarin itu sampai surah Al-Lahab, ya, jadi ya, sampai Al-Lahab, dan setelah Al-Lahab ada surat apa? Pokoknya nama ayat, ya. Surat An-Nasr berarti setelahnya, atau kalau dibawa ke sebelumnya sudah sebelum Al-Lahab adalah An-Nasr. Tapi nanti kita akan bahas secara khusus An-Nasr itu dalam pertemuan yang akan datang. Hari ini kita akan ambil bagian daripada inti dalam surah An-Nasr yang ada juga kaitannya dengan apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim, ya, agar tidak menjadi Ramadaniyun tapi menjadi Rabbani. Rabbani itu berarti orang-orang yang Rabbani, bukan nama merek baju, ya. Rabbani, ya. Rabbani itu orang yang ya'budullah rabb kulli syai', yang beribadah kepada Allah, Rabbnya kita semua, Rabbnya Ramadan, Rabbnya Syawal, Rabbnya Dzulqa'dah, Rabbnya Dzulhijjah, Rabbnya seluruh bulan yang ada. Itu namanya apa? Rabbani. Saya coba tulis, ya. Di Rabbani itu dari kata Rob, ada spidol nggak? Nggak ada. Tadi nggak jadi ini. Malu pertemuan pertama. Baik. Jadi kita akan bahas secara rinci apa yang harus dilakukan oleh kita agar betul-betul ibadah kita itu terus terjaga, terpelihara. Jadi jangan sampai, ya, apa kata orang Sunda, kata kita, hanet-hanet. Bisa ada isinnya, ya talah bukan, atau minimal hanet-hanet bala-bala lah gitu maksudnya. Mau kita tahu. Ya, jadi hanya hanet di bulan Ramadan. Ya. Dan janji kita semua adalah agar, ya Allah, aku ingin menjadi lebih baik setelah Ramadan. Itu adalah, ingatkah kita dengan janji-janji kita semua? Saya ingin lebih baik setelah Ramadan. Saya ingin lebih sukses setelah Ramadan. Saya ingin lebih berhasil setelah Ramadan. Caranya lewat Ramadan. Masya Allah. Ayah Pak. Nah, maka yang kita harus coba latih agar ibadah kita itu langgeng, mudawamah, ya, agar ibadah kita mudawamah. Atau bahasa ini adalah istiqomah, ya. Agar amalan kita mudawamah. Mudawamah itu artinya langgeng, terus-menerus, continue. Ya, continue. Karena yang disukai oleh Allah itu, kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah adwamuha. Karena amalan yang disukai oleh Allah itu, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah yang adwam. Adwam, yakni dawam, yakni mudawamah.
Istilah-istilah lainnya dawam, mudawamah, continue. Wa in qalla, walaupun sedikit. Ini continue, qalla artinya apa? Sedikit, qalil. Jadi amalan yang dicintai oleh Allah itu bukan amal yang sekali beramal banyak tapi sekali. Ya, jadi sholat tahajud 1 rakaatna 1 juz. Ya, sampai 11 rakaat jeung witir beres 11 juz. Tapi jang seumur hidup. Nah, ini tidak disukai ya. Kapok sekali-kali nanti mau diulang-ulang deui cenah. Di mana sholatna? Di Masjid Al-Barokah. Ya, dia tidak yang sekali pakai. Tapi yang adwam itu mudawamah, dawam terus menerus. Wa in qalla. Jadi kata kuncinya dawamnya, qalil atau katsirnya enggak jadi masalah. Banyak atau sedikitnya bukan ukuran utama. Ukuran utamanya adalah adwamuha, yang dawam terus menerus. Wa in qalla. Nah, inilah ahabbul a'mal. Ahabbu dari kata hub, ya. Ahabbu isim tafdil menunjukkan superlatif, ismu tafdil menunjukkan lebih, ahabbu yang lebih dicintai, bukan hanya dicintai tapi lebih dicintai. Ya, semua amalan yang dicintai oleh Nabi, tapi ada yang lebih dicintai lagi, model amal yang adwam. Adwam itu artinya continue, terus menerus, walaupun sedikit. Ini lebih baik one day one ayat, 1 hari 1 ayat rutin dawam dilakukan daripada one day one dan one day, 1 year 1 juz. Gitu ya, 1 tahun jadi itu 1 tahun. Nah, maka ini yang harus kita latih mudawamah, latihan mudawamah. Nah, agar bisa dawam atau mudawamah, ya, menjadi amalan yang dicintai, maka para ulama memberikan satu petunjuk. Yang pertama, hendaklah kita beramal, ya. Yang pertama adalah tentu harus beramal dengan ikhlas. Berarti apa? Tashihun niyah. Tashihun niyah. Apa artinya tashihun niyah? Memperbaiki niat yang ada di dalam hati. Memperbaiki tashih dari kata sahih, memperbaiki niat yang ada dalam hati. Manusia itu punya 2 amalan. Amal zahir, amal batin. Amal zahirnya salat, amal zahirnya keluar sedekah, zakat, amal zahirnya baca Al-Qur'an. Amal zahirnya pergi haji, pergi umrah, amal zahirnya talabul ilmi. Tapi amal batinnya ada di antara beberapa kemungkinan. Niatnya karena Allah, ikhlas karena Allah, berharap ridha Allah, atau riyaan, atau sum'ah, atau ujub, atau takabbur, atau hal-hal yang lain. Nah, ini amalan batin. Nah, ternyata tidak cukup hanya sekedar amal zahir. Jangan la taghtar, jangan kau tertipu dengan amal zahirmu sementara amal batinmu berlawanan dengan amal zahirmu. Kau tunjukkan ruku dan sujudmu kepada Allah, tapi hatimu tunduk dan sujud kepada selain Allah, maka diterima tidak oleh Allah. Mardudun la tuqbal, tertolak dan tidak akan diterima. Itulah yang disyaratkan oleh Nabi SAW bahwa ada orang yang sedang sholat dalam satu masjid dengan satu imam di satu saf yang sama, ruku yang sama, sujud yang sama, tetapi si fulan hanya mendapatkan setengah, si fulan mendapatkan 1/6, si fulan dapat 1/7, si fulan dapat 1/8, 1/9, dan bahkan ada si fulan hanya tidak mendapatkan apa, 0%. Apa yang membedakan antara satu dengan yang lain dalam nilai daripada ibadah zahirnya adalah amalan batin. Nah, inilah amalan batin yang juga harus kita jaga. Dan ini yang lebih berat. Atau saya tanya dulu, mana yang lebih berat? Amal zahir, amal batin? Di atas di pasantren namanya gitu ya. Jadi amal batin gitu. Para ulama mengatakan seperti Sufyan ibn Uyainah,
ta'ala jaitun niyah, aku mencoba melatih menjaga niat lebih berat, lebih lama daripada menjaga amalan zahir. Karena amalan zahir orang terpaksa tidak terpaksa bisa jadi ada. Seperti contoh urusan dunia, orang kerja di perusahaan, yang penting kerja, digaji. Tapi kalau oleh Allah gajinya nggak cukup hanya sekedar kita beramal zahir. Kalau kerja sama manusia, yang penting Anda kerja, tangan Anda bergerak, ya, kaki kita bergerak, ada produksi, ada hasil, keluar gaji. Tapi bekerja sebagai Abdullah, hambanya Allah, nggak cukup hanya dengan amal zahir. Bahkan kalaupun terlihat zahirnya seperti ahli ibadah, sajad, ahli sujud, tapi batinnya kemudian bertentangan, maka kata Allah, ana aghna syuraka'i 'ani syirki faman asyraka ma'iya taraktuhu syirku faman asyraka ma'iya ghairi taraktuhu wa syirku. Aku paling tidak suka dipersekutukan, ya, dan kalau orang beramal karena selain aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Maka beda antara kita bekerja di perusahaan, di pabrik, kepada orang. Yang penting kita totalitas kerja kelihatan. Gak peduli hati kita benci kepada bos, gak suka kepada perusahaannya. Yang penting hasil Anda baik, diterima, dikasih gaji. Tapi di sisi Allah enggak. Amalannya seperti sepele, tetapi kata Allah, tahsabuhu hayyin, kau menganggapnya hayyin, sepele, kecil, wa huwa indallahi azim, tapi itu di sisi Allah azim, sangat besar. Makanya janganlah tahtakirunna minal ma'rufi syai'a, jangan suka menyepelekan amalan-amalan kecil. Walau antalqa akhaka biwajhin talakin, walaupun sekedar kau tebar senyum pas ketemu saudara. Maka senyum deh amalan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ya, makanya susah kalau masih pakai masker, memang lihat ini senyum apa enggak senyum ini. Ya. Kecuali saya bilang maskernya pakai model gambar senyum. Nah, jadi orang kelihatan pasti senyum tuh. Ya. Jadi minimal maskernya ikut bersedekah. Gitu. Ini amalan kecil, amal kecil. Tapi Nabi bilang la tahtakir. Bisa jadi gara-gara amalan kecil itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan kecil itu pasti ikhlas biasanya. Betul enggak? Karena enggak orang perhatikan. Menamal gede, ada rasa harap-harap orang. Tapi kalau amalan kecil, siapa yang mau ini? Nah, disitulah kata Nabi, jangan kau remehkan amalan kecil. Karena yang paling menentukan itu amalan batin. Amal zahir betul, penting. Mengikuti sunnah Nabi, sholat sesuai dengan sunnah Nabi, saum sesuai dengan sunnah Nabi, haji umrah sesuai dengan sunnah Nabi. Tapi jangan cuma amal zahirnya, batinnya pun harus sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi urusan sunnah Nabi itu bukan hanya amalan zahir, tapi juga amalan batin. Nah, ini yang kita harus latih terus. Latih tashihun niyah, atau bahasa lainnya tajdidun niyah, memperbaharui niat. Nah, niat suka melenceng. Niat suka berubah-ubah. Nah, kalau orang sudah ikhlas, niatnya benar karena Allah, maka kata Syekhul Islam pernah mengatakan begini, maka malam yakun billah lam yakun, wa malam yakun lillah la yanfa wa la yadum. Apa saja yang dilakukan tanpa Allah tidak akan pernah terjadi. Segala sesuatu tanpa Allah tidak akan pernah bisa terjadi. Karena yang punya kun fayakun siapa? Allah. Maka malam yakun billah lam yakun, la yakun. Apa saja yang dilakukan tanpa Allah, ya, tidak dengan izin Allah, enggak akan terjadi. Wa ma lam yakun lillah, dan apa yang dilakukan tidak karena Allah, la yanfa' wa la yadum, tidak akan bermanfaat bagi dirinya dan juga tidak akan yadum. Yadum itu dikata dama yadum, yadum dawam, tidak akan dawam. Saya ulangi. Ya, kata Syekhul Islam, ma lam yakun billah la yakun, wa ma lam yakun lillah la yanfa' wa la
yadum. Apa saja yang dilakukan tidak melibatkan Allah, bukan karena Allah, tidak akan terjadi. Dan apa saja yang dilakukan tidak karena Allah, berarti bicara apa? Niat, tujuan. Maka la yanfa wa la yadum, tidak akan bermanfaat dan tidak akan kekal. Kata Imam Malik, maka lillahi yabqa. Apa yang dilakukan karena Allah, dia pasti akan kekal. Yabqa di sini, kata yabqa, maka lillahi yabqa. Yabqa itu artinya kekal. Kekal itu apa? Kekal itu satu, kekal manfaatnya. Imam Malik punya kitab hadis namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta itu kitab hadisnya Imam Malik. Pada zaman Imam Malik, banyak yang lain juga membuat kitab-kitab hadis dikasih nama juga sama, yaitu apa? Al-Muwatta. Kata sahabatnya, wahai Imam Malik, bagaimana orang-orang juga membuat kitab yang sama, memberi nama yang sama, yaitu Al-Muwatta. Maka kata Imam Malik, apa yang dilakukan karena selain Allah, dia akan hilang, binasa, dan apa yang dilakukan karena Allah, dia akan kekal. Artinya apa? Jangan khawatir. Kalau niat kita ikhlas karena Allah, ini akan terus bermanfaat dan kekal manfaatnya. Makanya sampai sekarang kitab Imam Malik sampai sekarang masih ada, dipelajari, dihafalkan. Itu satu. Yang kedua, yabqa itu kekal itu apa? Kekal adalah pahalanya. Pahalanya tidak hanya berhenti di situ, tapi pahalanya terus kekal sampai dia meninggal. Coba lihat para ulama, ya, yang buat buku, buat kitab. Kalau kita nggak usah buat buku, buat kitab, buat status aja yang bagus, ya, dibaca oleh orang kan, atau video, nganu anehna ya nanti video sampai view-nya jutaan tuh video kayak gimana cara? Video aneh, gitu. Video yang ya Allah nggak ada faidah, tapi itu yang viewernya biasanya yang paling banyak. Tapi jangan berhenti berdakwah, kita lakukan karena Allah. Nah, kemudian kita mati, status itu masih dibaca oleh orang, video itu masih diviralkan oleh orang, pahalanya juga akan terus mengalir kekal. Nah, yang ketiga, makna yabqanya adalah kekal dalam arti apa? Dia terus beramal. Jadi amalannya tidak sewaktu tapi terus menerus. Ini kalau dia ibadahnya karena siapa? Karena Allah. Jadi yang paling pokok, yang pertama adalah ikhlas. Kata orang Jawa, ikhlas. Gitu ya. Ini belum ikhlas ngomongnya, harusnya ikhlas. Nah, gitu. Coba. Wah, sudah ikhlas semuanya, alhamdulillah. Udah lekoh gitu, udah lewat ikhlas sekali itu ya. Jadi engke ngecek ikhlas tuh, ikhlas. Oh, udah pasti ikhlas sekali itu. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, yang berkaitan dengan surah An-Nasr. Berkaitan dengan surah An-Nasr dulu saya masukkan. Dalam surat An-Nasr, coba kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kalimat terakhirnya apa? Tawwaba. Apa harusnya? Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu. Berarti kan kalimat itu yang ingin kita inikan. Wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apa artinya wastaghfirhu? Apa artinya wastaghfirhu? Beristighfarlah, mintalah ampun kepada Allah,
Sesungguhnya Ia Maha menerima taubat. Apa dosa yang sudah dibuat oleh Nabi sehingga Nabi diperintahkan istighfar, Bapak-bapak? Dosa apa yang dilakukan oleh Nabi sehingga Nabi disuruh istighfar? Nggak ada. Berarti istighfar bukan hanya tentang kita sudah berbuat dosa. Bawaannya kita tuh istighfarnya lamun terus dosa gitu. Kunaon istighfar memang saya boga dosa, lain masalah dosa lain. Jadi istighfar itu bukan hanya setelah berbuat dosa. Bahkan istighfar itu dilakukan setelah ibadah. Ini surat, nanti kita akan perdalam di pertemuan berikutnya. Surat An-Nasr dari runtutan tartibun nuzul, tartib artinya urutan turunnya Al-Quran. Yang secara keseluruhan komplit satu surat turun, maka ini adalah surah An-Nasr. Kalau ayatnya yang terakhir turun, memang bukan surah An-Nasr, tapi adalah surah Al-Maidah ayat 3 atau surah Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yauman turja'un. Itu ayat yang terakhir turun kepada Nabi. Tapi satu surat lengkap turun itu adalah surah An-Nasr yang terakhir diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat yang terakhir. Dia tidak turun pada tahun ke-8 Hijriah pada waktu Futuh Makkah. Walaupun ini ayat menjelaskan tentang Futuh Makkah. Karena turunnya 2 tahun setelah Futuh Makkah. Tapi fokus kita adalah kepada kalimat ini. Nabi setelah ibadah sekian puluh tahun, dakwah sekian puluh tahun lamanya. Tapi Nabi kemudian malah disuruh beristighfar. Nah, ini pelajaran penting. Bahwa setelah kita mencapai ibadah yang kita lakukan, tetap kita harus menindaklanjutinya dengan memperbanyak istighfar. Maka di antara contoh amalan yang disunahkan Nabi untuk istighfar apa? 1, setelah salat. Setelah salat Nabi perintahkan apa? Sunahkan apa? Istighfar 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan alhamdulillah, bukan. Tapi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Di waktu sahur setelah qiyamul lail, Nabi itu tahajud dari jam berapa, Pak? Halo? Nabi tahajud dari jam berapa? Nabi, bukan saya dan bukan kita. Kalau kita jangan ditanya lah. Kita jangan ditanya karena nggak mau jawab. Nabi itu salat malam di pertengahan malam. Ya, nisfahu awingkus minhu qalila. Di tengah malam sudah bangun tahajud sampai menjelang adzan sampai adzan pertama. Adzan pertama ke adzan kedua itu waktu sahur. Waktu sahur itu amalan terbaiknya adalah istighfar. Dalam Al-Quran ada wal mustaghfirina bil ashar. Ayat yang lain wahum wahum bil wahum wabil ashari hum yastaghfirun. Ayat. Jadi setelah tahajud, setelah banyak berdoa, malah kemudian di penghujung malam menjelang subuh diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Setelah di waktu sahur. Nah itu di waktu sahur. Yang ketiga, contohnya lagi apa? Setelah haji, tsumma afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah. Setelah hajian, setelah umroh, perbanyak istighfar mana? Nah, ini hadirin Allah. Berarti menunjukkan apa? Bahwa sehebat apapun bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua beribadah, tetap ibadah kita ada apanya? Ada kurangnya. Betul tidak? Salat nih, Allahu Akbar. Kuat khusyuknya sampai berapa lama? Khusyuk. Belum ruku terus kemana-mana pikiran kan? Terus muncul satu persatu. Ingatan kita tentang hal yang dulu lupa tiba-tiba ingat. Banyak kurangnya.
Ya, makanya betul tadi kata Nabi, ada yang cuma dapat 1/9-nya dari sholat yang dia lakukan. Ada yang bahkan 0 pahalanya, wajibnya gugur, tapi pahalanya sedikit. Apa yang membedakan? Nah, disitulah kita lengkapi dengan beristighfar, istighfar. Nah, maka Nabi mengajarkan kepada kita, Nabi beristighfar. Ini setelah haji tadi ya. Ini contoh aja. Nabi beristighfar, astaghfiru fi yaumin 70 marrah. Nabi dikatakan beristighfar 70 kali. Kalau dalam ayat yang lain dikatakan 100 kali. Dan kalau kita coba, Pak, jadikan 5 menit berharga setiap hari, beristighfar 100 kali. Insya Allah cukup 100 kali itu 5 menit insya Allah. Coba aja, astagfirullah. Itu berapa detik? 2 detik ya. Kali 100 berapa? 200. Berarti berapa menit? 200 bagi genap seberapa? 3 menit lebih. Nah, paskan 5 menit kita. Nah, jadi tapi harus disimpan handphone, Pak. Soalnya ngeganggu handphone biasanya. Ya, astagfirullah. Nah, langsung. Ya, pesanan datang. Wah, udah. Nu asalna bade 100 kali ke 10 kali gitu. Nah, ini aslinya nih. Kita latihan yuk. Bismillah. Bismillah kita latih 100 kali minimal. Sebenarnya yang 100 kali itu Nabi. Nabi itu maksum. Nabi itu dijamin surga. Nabi itu tidak pernah berbuat dosa. Nah, model kita, ada yang dapat jaminan surga dari malaikat. Ya, ada yang dijamin tidak akan bebas dari siksa api neraka. Enggak ada. Jadi harusnya nolnya berapa nih kita nih? Tambah lagi ya. Nabi 100, Pak, Nabi. Kita minimal lebih banyak, tapi 100 oge hese gitu. Ya, mata minimal dulu lah kita ternyata bukan cuma rumah minimalis, ibadah pun minimalis. Nah, tapi coba aja dulu 5 menit, coba aja dulu 5 menit tong diganggu, pokoknya tong yang ngeganggu, tapi pasti bakal diganggu. Ya, kenapa? Ya setan tahu niat kita, dia akan mengganggu. Kalau enggak membisiki kita, dia suruh anak kita ngagoda, disuruh istri kita, disuruh bapak kita, disuruh handphone jalan sendiri, disuruh segala macam. Akhirnya apa? Fokus hilang, gagal deh gitu. Padahal dosa terus bertambah. Nah, ini tapi kita bismillah kita niatkan ya, istighfar minimal 1 kali. Berapa kali? 1 hari 100 kali. Insya Allah. Astagfirullah. Sering sih istighfar ya, pas kalau masuk ke rumah tinggal pabalatak. Astagfirullah. Jadi banyak-banyaklah pabalatak. Yang ketiga adalah memperbanyak doa. Nanti kita tentang masalah ini bahas dalam surat An-Nasr. Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah, Pak? Istrinya Nabi. Sering dengar Nabi baca doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hafal Pak insyaallah semua? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit kade sanes qalbi ya. Tsabbit qalbi ala dinik. Iya betul, kalau bacanya kalbi artinya bukan hati, tapi nah gitu. Kenu cagerna gogogna. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini Nabi banyak membaca doa ini. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, maka nali aktsari du'aika, apa yang membuatmu banyak membaca doa ini? Kata Nabi SAW, ya Umma Salamah, wahai Ummu Salamah, inna quluba adamiyyin atau adamiyyin, inna quluba bani Adam, sesungguhnya hatinya bani Adam, hatinya kita, fi isbi'aini, ada pada 2 jari, min asabi'ir rahman, daripada jari-jarinya Rahman.
Yuqallibuhu haitsu yasha, dia bolak-balikan hati kita sesuai kehendaknya. Makanya bisa dipastikan hati kita berubah terus. Sekarang ada cenderung akhirat, cenderung pengen banyak ibadah. Keluar dari masjid, ketemu orang, dengar telepon, dapat informasi, robah lagi. Niat ke masjid, ditelepon, bisa balik lagi di masjid, bisa keluar. Niatnya sedekah, jadi terjadi. Niatnya baca Quran, terus dibuka-buka, ditutup deui. Itu hati. Hati itu bolak-balik cepat, bolak-balik. Maka kita jauh lebih butuh doa ini. Kalau Nabi saja terus mengulang-ulang, kata Ummu Salamah membaca doa ini, fanahnu ahaqqu bil iktsari min hadha doa, maka kita lebih pantas, layak untuk memperbanyak baca doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, teguhkan hati kami, hatiku di atas agama. Dalam Quran yang berkaitan dengan doa ini dibaca oleh Muaz bin Jabal saat mendengarkan riwayat ini. Dia baca kalimat dalam Quran yang artinya supaya diteguhkan dan jangan dipalingkan hati, apa? Rabbana la tuzigh qulubana. Apa artinya la tuzigh qulubana? Rabbana, apa artinya Rabbana? Wahai Tuhan kami, Rabb kami, la tuzigh qulubana. Jangan kau zagho, itu artinya apa? Berpaling. Ya, atau menyeleweng, menyimpang, itu zizal. Ya. La tuzigul, jangan kau simpankan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Kita belum aman kalau belum mati. Kita baru aman kalau sudah mati. Makanya kata Ibnu Mas'ud, manusia itu masih bisa terkena fitnah. Ya. Kita baru tahu seseorang itu aman ketika sudah mati. Alhamdulillah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah, sedikit menyimpulkan dulu atau menuntaskan pembahasan kita. Jadi yang namanya hati, ya, hati itu adalah perkara yang paling cepat berubah, cuman jarang dibersihkan. Kalau wajah kotor langsung dibersihkan, bahkan ada facialnya dibersihkan, pengen bersih, pengen putih, pengen terlihat nggak kotor di depan orang. Tapi hati jarang, dia paling cepat kotor. Lihat wajah orang tepi karasep, langsung hati kotor, ya enggak? Cemberut, lihat orang cemberut, nah tadi ke abdi kita cemberut ya, kotor hati. Itu hati itu paling cepat kotor. Ya, dengar orang manggil kita nggak enakan, kotor hati. Ya, lihat sikap orang, kotor hati. Paling banyak kotor hati, tapi paling jarang dibersihkan, karena nggak terlihat. Padahal itu nanti kalau kemudian terus-menerus dibiarkan kotor, itulah yang disebut oleh Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu disebut dengan ron. Ron itu artinya kumpulan debu, kumpulan noda yang menggumpal menjadi satu karena dibiarkan terus. Ya, jadi namanya debu, misalnya kipas angin, ya, atau apa, debu terus nggak pernah dibersihkan, maka dia akan tertutup, ya, itu namanya ron. Ya, tapi jangan gara-gara ini nggak minum lagi air merek ron, ya, beda lagi air merek ron. Cuman itu dalam Quran, kallabal ron dzalika ron, kata Nabi, itulah ron yang disebutkan dalam Quran. Nah, maka hadirin, inilah pentingnya kita terus minta sama Allah, ya Allah, tetapkan hati kami ada di atas agama-Mu. Pak, umur tuh pendek, sangat pendek. Sisanya apalagi lebih pendek lagi.
Umur aja udah pendek 60 tahun, apalagi sisanya semakin pendek lagi. Nah, jadi ya Allah, sisa umur ini sangat menentukan jutaan tahun yang akan datang, karena ada kehidupan setelah kematian. Nah, cuman masalahnya lingas hati teh. Ya, lingas, berubah, cepat berubah. Ayeuna yang semangat ibadah, semangat datang ke rumah, bisa robah lagi. Maka di sinilah penting kita minta sama Allah. Ya Allah yang maha membulak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Tetap teguhkan hati hamba di atas agama. Yang teguh di atas agama ini penting. Karena orang bisa berbagai macam faktor, dia itu berpaling daripada agama. Bisa faktor ekonomi, bisa faktor perempuan, ya, bisa faktor pasangan, bisa karena faktor di tempat kerjaan, bisa karena faktor pergaulan, bisa macam-macam orang keluar daripada agama. Tapi yang paling banyak adalah Bapak, faktor kesehatan. Urusan sehat orang udah nggak lagi pandang ini halal itu haram. Urusan sehat orang tidak lagi pandang ya dukun, ya dokter. Yang penting abdi yang sehat. Iya, bertahun-tahun datang ke dokter sana, dokter sini. Nggak sembuh-sembuh juga. Akhirnya setiap orang yang ngajak, ayo Pak, ayo orang pintar, ayo kemana-mana, udah nggak lagi peduli. Nah, di situ ujian terberatnya. Maka kita butuh kepada doa di sini. Ya, mudah-mudahan Allah tetap teguhkan hati kita di atas agama ini, dan mudah-mudahan bulan ini, bulan Syawal, kita masih punya kesempatan yang belum menyelesaikan bulan saum di bulan Syawal. Tinggal berapa hari lagi? Sekitar 14 hari lagi ada. 14 hari lagi Pak. Ya, bukti bahwa amalan kita itu sukses 6 hari di bulan Syawal. Ya, padahal 6 hari loh. Ramadan berapa hari? 30 hari, 29 hari. Syawal 6 hari. Tapi lebih berat. Nah, kita buktikan untuk mendapatkan apa? Mendapatkan pahala saum setahun penuh. Baik, insyaallah semoga bisa diamalkan latihan tashihun niyah sebelum beramal, ketika beramal, setelah beramal. Muhasabah diri ketika mau sholat nih, bismillah. Mau sedekah, bismillah. Dalam sholat terus dijaga, mudafa'ah terus dilatih, kata Imam Nawawi, menjaga terus hati kita daripada hal-hal yang bisa merusak niat. Kemudian memperbanyak beristighfar. Ya, setelah beribadah, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Apalagi kalau banyak orang yang memuji Bapak, ya, perbanyak istighfar, ya, karena itu jebakan-jebakan, ya, jebakan. Bahkan Nabi nyuruh kalau ada orang yang suka muji terus sama kita, lempar dia dengan tanah, ya, karena dia sedang menjerumuskan kita ke dalam neraka. Karena yang paling berat itu kalau kita sudah muncul ujub dan takabur, begitu. Dan yang kemudian yang ketiga, memperbanyak doa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf karena waktu terbatas, semoga bermanfaat dan semoga bisa diamalkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.